Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa bantu tekan tombol like. Bab 249. Pertempuran dengan Guangxuan. Ketika tubuh dan jiwanya terbakar, aura Zhuge Haoi tiba-tiba melonjak dengan liar. Dia meraung dan hendak menggunakan sihir ilahi. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menghilang. Kali ini, Ye Guan lebih cepat. Mata Zhuge Haoi tiba-tiba menyusut. Tangan kanannya mengepal erat, dan dia diam-diam melafalkan mantra kuno. Saat berikutnya, api biru tua tiba-tiba muncul dari sela-sela alisnya. Tapi saat ini, pedang Ye Guan tiba, tertawa. Pedang ini langsung menembus api, dan pedang itu melaju lurus ke dalam, langsung menusuk alis Zhuge Haoi. Ledakan. Ruang klan Zhou Zhuge Haoi bergetar hebat, dan kemudian dia terjepit di tempatnya oleh pedang ini. Dan pada saat ini, dua pedang lagi datang, masing-masing menusuk dada dan tangan kanannya. Saat ini, Zhuge Haoi tidak bisa lagi bergerak. Melihat pemandangan ini, wajah para dewa jenius itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Hilang. Zhuge Haoi juga kalah. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan di terowongan ruang waktu emas, aura kuat tiba-tiba menyapu, menyebabkan ruang dan waktu bergunjang. Di saat yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti Zhuge Haoi yang ditahan oleh Ye Guan. Untuk menyelamatkan orang, melihat pemandangan ini, Ye Guan yang berada tidak jauh darinya menyipitkan matanya dengan tatapan dingin di matanya. Di belakangnya, wajah Chen Guanzi dan lainnya juga menjadi dingin. Dalam kehampaan, An Nanjing menunduk, ekspresinya tenang dan diam, tapi dia sudah memegang tombak di tangannya. Tak jauh di seberangnya, Raja An terdiam. Di bawah, di samping Zhuge Haoi, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah panjang dan berambut abu-abu. Dia memegang tongkat kayu hijau di tangan kanannya. Orang tua itu hendak mengambil tindakan untuk menekan jiwa Zhuge Haoi yang membara. Tetapi pada saat ini, Zhuge Haoi tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Tuan, tidak perlu." Apalagi yang ingin dikatakan lelaki tua itu, Zhuge Haoi menyeringai. Mereka mampu mati di alam semesta Guangxuan, tetapi alam semesta kita yang sebenarnya tidak mampu mati. Guru, jagalah adikku dengan baik. Saat suara itu jatuh, senyuman sinis muncul di matanya, dan dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Aliran cahaya ilahi terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang kuat langsung menghempaskan pedang Ye Guan. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya ilahi dan menabraknya. Ye Guan tidak jauh dari sana. Pukulan terakhir, pada saat ini, auranya melonjak dengan gila-gilaan. Dalam situasi putus asa dan kelupaan hidup dan mati, potensi seseorang akan terstimulasi. Pada saat ini, aura Zhuge Haoi menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, aura ini berubah secara kualitatif dan mencapai ketinggian baru. Guru ilahi, pada saat terakhir ini, Zhuge Haoi benar-benar mencapai level Master Dewa. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah drastis. Ekspresi keganasan muncul di matanya, dan dia hendak menyelamatkan orang dengan paksa. Tuan Dewa Kuno, bagaimana bisa seorang guru Dewa Kuno muda mati di sini? Ini merupakan kerugian besar, dan saat lelaki tua berambut putih itu hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepalanya.
Jika kamu berani mengambil tindakan, aku akan membunuhmu. Suara rajaan, orang tua itu terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dalam kehampaan, rajaan menatapnya dengan dingin. Mengambil tindakan, Guan Xuan Universe sanggup mati? Mengapa alam semesta yang sebenarnya tidak bisa mati? Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya. 30 pedang ditambah niat pedang yang tak terkalahkan. Ledakan, begitu pedang dilepaskan, kekuatan yang kuat meledak. Dalam sekejap, Ye Guan mundur ratusan kaki, dan di depannya, sepotong ruang dan waktu hancur dan dimusnahkan. Kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri Zhuge Haoi secara langsung menghancurkan ruang dan waktu dalam jarak 1000 kaki. Tidak hanya itu, ruang dan waktu dalam jarak ribuan kaki di sekitarnya juga meledak sepenuhnya pada saat ini, dan kekuatan tak terlihat berguncang dengan cepat seperti as saat ia menghilang. Seluruh kehampaan sepertinya terkena pukulan keras pada saat ini. Langsung terbelah menjadi bentuk jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Setelah Ye Guan berhenti, ruang dan waktu di belakangnya juga hancur dalam sekejap. Kamu melihat tubuhnya dan melihat beberapa retakan. Namun, itu bukan masalah besar, tidak. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar tidak jauh. Semua orang melihat dan melihat lelaki tua berambut putih itu sedang menatap ke angkasa di kejauhan. Matanya hampir pecah, wajahnya ganas, dan aura kekerasan terus keluar dari tubuhnya, mengguncang bumi dan bumi. Di lapangan, semua dewa alam semesta sejati diam. Zhuge Haoi sudah pergi. Jenius tak tertandingi yang baru saja mencapai level Master Dewa Kuno terbunuh begitu saja. Jika dia masih hidup, dia pasti akan berada di 10 besar, atau bahkan 5 besar, dalam peringkat Zhenwu. 5 teratas dalam daftar Zhenwu, apa konsepnya? Semuanya jahat dan curang, disayangkan. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan, dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Gulungan, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Suara rajaan, orang tua berambut putih itu mengangkat kepalanya dan memandang rajaan, yang menatapnya dengan dingin. Tuan Zumo, jangan mempermalukan muridmu di sini. Apalagi yang ingin dikatakan lelaki tua berambut putih itu. Kedua lelaki tua di belakang rajaan tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapnya. Zumo kaget dan tidak berani berkata apa-apa. Dia menatap Ye Guan dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Dalam kehampaan, rajaan terdiam. Dia juga ingin menyelamatkan Zhuge Haoi, tapi dia tidak bisa. Karena ini adalah perang bagi generasi muda, bagaimana generasi tua dapat melakukan intervensi? Terlebih lagi, dia tidak bisa diselamatkan. An Wusen itu bukan seorang vegetarian. Di bawah, di medan perang yang kosong, setelah Ye Guan membunuh Zhuge Haoi, dia berbalik dan berjalan ke arah Chen Guanzi, berkata dengan lembut, "Kakak laki-laki." Chen Guanzi mengangguk sedikit, "Kembalilah." Ye Guan menunduk dan tidak berkata apa-apa. Chen Guanzi berkata, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Benua Xiao Guan, Akademi Guangxuan, Jianzhong, tempat makam pedang. Chen Guanzi membawa Ye Guan dan sekelompok saudara ahli pedang ke makam pedang. Dia memandang Ye Guan dan merentangkan telapak tangannya. Setelah Ye Guan terdiam lama,
dia menyerahkan 3 pedang terbang Cao Bai kepada Chen Guanzi. Chen Guanzi mengambil 3 pedang terbang itu. Dia berjalan ke samping, memasukkan ketiga pedang terbang itu ke dalam batu, dan kemudian menggunakan jarinya sebagai pedang untuk membuat pukulan di tanah. Cao Bai tewas dalam pertempuran pada tanggal 13 September tahun Guangxuan. Melihat pemandangan ini, di belakang Chen Guanzi, para pembudidaya pedang tidak bisa lagi menahan air mata. Di sekte pedang, Cao Bai dianggap sebagai orang yang relatif lincah, jadi dia bermain baik dengan semua tuan dan saudara. Dan setelah hari ini, tidak akan ada lagi kakak senior Cao Bai. Ye Guan melihat ketiga pedang terbang di depannya, menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Chen Guanzi melirik ketiga pedang terbang itu, lalu berkata dengan lembut, "Bagus." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tidak meninggalkan tempatnya, dia hanya berdiri di sana. Saat ini, Chen Guanzi di kejauhan tiba-tiba berkata, "Pergi dan temui orang tuanya." Tubuh Ye Guan sedikit gemetar. Saat ini, dia sedikit takut. Tapi, tetap harus pergi, keluarga Cao. Di aula besar, seorang pria paruh baya dan seorang wanita cantik sedang duduk dengan tenang. Ye Guan mengikuti Chen Guanzi ke aula utama. Melihat kedua orang itu, pria paruh baya itu memegang erat sudut meja dengan tangan kanannya dan tetap diam. Wanita cantik itu memegang erat gaunnya dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar. Chen Guanzi mengeluarkan sebuah kotak, berjalan perlahan ke arah mereka berdua, dan berkata dengan lembut, "Ini adalah seikat rambut adik laki-laki." Dalam sekejap, air mata di mata wanita cantik itu keluar seperti bendungan. Pria paruh baya itu mengepalkan tangannya dan menahan air mata, tetapi tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Chen Guanzi meletakkan kotak itu, membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama Ye Guan. Di aula, wanita cantik itu dengan gemetar mengangkat kotak itu. Dalam sekejap kotak itu basah oleh air mata. Pria paruh baya itu meletakkan tangan kanannya yang gemetar di atas kotak dan berkata dengan lembut, "Keluarga Cao ku bangga." Wanita cantik itu memandang pria paruh baya itu, air mata mengalir di matanya, dan meraung, mengapa dia harus melindungi alam semesta ini? Mengapa? Dia baru berusia 18 tahun. Mengapa? Pria paruh baya itu melihat ke kotak itu. Saat ini, dia menangis. Tapi, seseorang harus berdiri. Di luar istana, Chen Guanzi dan Ye Guan berdiri dengan tenang. Chen Guanzi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit agak buram dan tidak jelas, seperti lapisan kabut. Dia berkata dengan lembut, alasan mengapa alam semesta Guangxuan ini begitu damai adalah karena banyak leluhur yang mengorbankan hidup mereka untuk mendapatkannya. Mereka pertarungan dulu belum selesai, tapi sekarang terserah generasi kita. Jika generasi kita tidak bisa menyelesaikannya, generasi penerus kitalah yang akan melawannya. Kamu melihat ke langit, matanya sedikit kosong. Jutaan pedang di makam pedang berarti jutaan pembudidaya pedang tewas dalam pertempuran, dan ini hanyalah puncak gunung es dari alam semesta Guangxuan. Selain ayahnya, masih banyak sekali orang yang telah mengorbankan nyawanya demi Guangxuan Universe. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, bibiku sangat kuat, bukan?" Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Dia sangat kuat,
Tapi selain perasaannya terhadap ayahmu, dia tidak akan pernah melihat hal lain untuk kedua kalinya. Apalagi melindungi apa yang disebut alam semesta. Kebaikannya dan ya ampun itu hanya akan diberikan kepada ayahmu, dan yang lainnya hanyalah seekor semut. Di matanya, tidak ada perbedaan antara Guan Xuan dan Zen Universe. Ketika ayahmu menolak untuk membiarkan dia mengambil tindakan, dia hampir terbunuh karena pikirannya yang tidak menyenangkan. Untuk menghancurkan seluruh alam semesta Guan Xuan, dia selalu menjadi santo pelindung ayahmu. Ye Guan terdiam. Xiao Ta menghela nafas dalam hatinya. Apakah sepupuku sudah meninggal? Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menoleh untuk melihat bersama Chen Guanzi. Tidak jauh dari situ, ada seorang anak kecil berdiri di sana, baru berusia 7 atau 8 tahun, sangat kekanak-kanakan, memegang pedang kayu kecil di tangannya. Anak kecil itu memandang Chen Guanzi dan Ye Guan dan bertanya, apakah sepupuku tewas dalam pertempuran? Chen Guanzi terdiam, Ye Guan terdiam. Anak laki-laki kecil itu tiba-tiba menghampiri mereka berdua dan menatap langsung ke arah mereka. Saya ingin bergabung dengan sekte pedang. Chen Guanzi berkata dengan lembut, apa yang kamu lakukan dengan bergabung dengan sekte pedang? Anak laki-laki kecil itu mengangkat pedang kayunya dan berkata dengan tegas, sama seperti sepupuku. Kalahkan para dewa dan lindungi alam semesta Guang Xuan. Ye Guan dengan lembut mengusap kepala anak kecil itu, ayo lakukan ini. Anak laki-laki kecil itu ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan nairing dan menyerahkannya kepada anak kecil itu, sambil berkata dengan lembut, berlatihlah dengan baik di rumah dan tinggallah bersama orang tuamu. Dia tidak menghalangi anak kecil itu untuk berlatih. Di dunia ini, jika dia tidak berlatih, dia hanya bisa menjadi putri duyung. Tentu saja, dia tidak ingin anak kecil itu bergabung dengan sekte pedang lagi. Ye Guan dan Chen Guanzi pergi. Di tempat yang sama, anak kecil itu melihat kedua cahaya pedang di langit dan berteriak dengan keras. Saya pasti akan bergabung dengan sekte pedang. Ingat, nama saya Cao Xiu. Saya akan beristirahat sampai mati. Alam semesta sejati, kuil sejati, kuil yang sebenarnya tingginya ribuan kaki, menjulang ke langit, di depan aula utama. 8 pilar batu setinggi langit berdiri, dengan monster ganas dilukis di masing-masing pilar. Di depan pilar batu, 10 pria yang mengenakan baju besi putih dan helm bulu berdiri di setiap sisi sambil memegang pisau panjang. Di depan aula utama di bawah pilar batu terdapat sebuah bujur sangkar selebar 300.000 kaki. Semuanya dilapisi dengan batu kristal yang sangat mewah. Saat ini, jutaan dewa telah berkumpul di kedua sisi aula. Semuanya adalah anak muda, semua orang melihat ke ujung kejauhan. Segera, seorang wanita muda berjalan keluar perlahan. Dia berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia berpakaian putih dan memiliki mata dingin staf dengan 4 karakter besar di akhir, Zhuge Haoi. Fakta bahwa Zhuge Haoi tewas dalam pertempuran di alam semesta sejati kini telah tersebar ke seluruh alam semesta sejati. Dan semua orang di lapangan datang menemuinya untuk terakhir kalinya. Di lapangan, semua dewa memandangi tongkat giok putih dengan mata yang sangat dingin. Bagaimana Zhuge Haoi meninggal?
dia dipaksa mati secara paksa oleh keturunan ahli pedang manusia di alam semesta Guangxuan. Pada saat ini, wanita polos berpakaian putih berjalan ke kuil sejati. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke kuil sejati. Zhuge Haoi meninggal dalam pertempuran alam semesta Guangxuan pada tanggal 3 Oktober tahun Zhenguan. Silakan masuk ke dalam Aula Pahlawan. Aula Keberanian ini didirikan oleh alam semesta sejati untuk memuja para dewa yang mati berjuang demi alam semesta sejati. Dapat dikatakan bahwa di alam semesta sejati, jika Anda dapat memasuki Aula Pahlawan setelah kematian, itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Masuki kuil sejati semasa hidupnya, masuki Hall of Valor setelah kematian. Tidak peduli yang mana, itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Di lapangan, semua dewa memandang ke arah kuil sejati. Sesaat kemudian, sebuah suara tiba-tiba datang dari kuil sejati, ya. Saat suara itu turun, seorang pria paruh baya tiba-tiba keluar. Pria paruh baya berpakaian merah dan menawan seperti darah. Dia memiliki selendang rambut panjang, tangannya di belakang punggung, dan ada tampilan mendominasi di antara alisnya. Perdana Menteri, di lapangan, semua dewa tampak serius dan memiliki rasa hormat di mata mereka. Ini adalah Perdana Menteri bela diri dari kuil sejati, Wu Qi. Wu Qi berjalan perlahan ke arah wanita polos berpakaian putih dan mengambil tongkat giok putih. Saya sangat layak mati di alam semesta. Saya seorang pria di alam semesta. Beginilah seharusnya. Saya pribadi akan mengirim dia ke semangat kepahlawanan. Kuil. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan tongkat giok putih. Pada saat ini, wanita polos berpakaian putih tiba-tiba berbalik dan pergi. Pergi dan amati alam semesta yang misterius. Saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara. Begitu suara itu turun, penonton langsung heboh dan mengikuti wanita polos berbaju putih itu. Dunia seni bela diri, ini adalah dunia khusus di alam semesta sejati. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali, karena ini adalah tempat di mana peringkat seni bela diri yang sebenarnya dipertandingkan. Mereka yang bisa datang ke sini untuk menantang peringkat seni bela diri sejati semuanya adalah monster di antara monster dan jenius di antara para jenius. Namun pada hari ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dunia seni bela diri, Zhan Guangxuan. Saat suara itu jatuh, selusin aura kuat tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju Guangxuan Universe. Bab 250, Pulanglah di dunia Tianbu, klan penyesalan. Saat ini, klan Han sudah menjadi pemimpin klan. Pemimpin klan sebelumnya sudah meninggal. Jika dia bukan pemimpin klan, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan? Terpilih dengan suara bulat, Sekte Han saat ini memiliki semangat pantang menyerah. Di aula, sekelompok orang kuat dari klan Han berkumpul. Orang kuat dari klan Han sepertinya mengetahui niat klan Han, dan ekspresi mereka sedikit jelek. Tidak jauh dari Han Zong, ada seorang wanita duduk di sana. Alis wanita itu agak mirip dengan Han Zong, tetapi penampilannya sangat cantik, sangat kontras dengan Han Zong. Orang ini tidak lain adalah saudara perempuan Han Zong, Han An. Xuan Zong melirik semua orang, dan kemudian berkata,
Saya baru saja mendapat kabar bahwa generasi muda dari alam semesta sejati telah melancarkan perang habis-habisan melawan alam semesta Guangxuan. Di aula, semua orang melirik Xian Zong dan terdiam, dan ekspresi mereka menjadi lebih jelek. Xuan Zong tiba-tiba berkata lagi, "Saya pikir, saya ingin mendukung Guangxuan Universe. Dukung alam semesta Guangxuan." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di tempat tersebut tiba-tiba berubah. Seorang tetua klan Han keluar dengan cepat dan berkata, "Pemimpin klan, ini tidak boleh dilakukan." Semua tetua lainnya mengangguk setuju. Xuan Zong memandang orang tua itu dengan mata tenang. "Kenapa?" Tetua klan Han berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin klan, yang dihadapi Guangxuan Universe adalah alam semesta sejati. Saat ini, generasi muda alam semesta Guangxuan tidak dapat bersaing dengan generasi muda alam semesta sejati. Bahkan jika kita, klan Han, ditambahkan ke dalamnya, itu tidak mungkin. Sekali lagi pula, kita tidak memiliki permusuhan dengan alam semesta yang sebenarnya, dan tidak perlu menyinggung seluruh alam semesta yang sebenarnya untuk memahami alam semesta yang misterius." Para tetua lainnya juga dengan cepat menggema dan menyatakan persetujuan mereka. "Xuan Zongdao, kita harus memberi penghormatan kepada alam semesta sejati setiap tahun." Penatua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Kami mampu memberikan sedikit upeti setiap tahun, tetapi jika kami mendukung alam semesta Guangxuan dan membuat marah alam semesta Zen, maka mereka tidak akan menginginkan esensi spiritual kami, tetapi itu akan mengorbankan nyawa kita." Semua tetua mengangguk lagi setuju. Klan Xian bukanlah Guangxuan Universe, dan tidak pernah memiliki ahli pedang di dunia manusia. Bagaimana mereka bisa melawan alam semesta sejati? Anda akan dikalahkan oleh orang lain. Mereka yang berkepala besi seringkali menderita kepala berdarah. Setelah hening beberapa saat, Xuan Zong berkata, "Ye Guan, Tuan Muda Alam Semesta Guangxuan, adalah kakak laki-lakiku." Para tetua ragu-ragu sejenak, dan kemudian melihat ke arah tetua kedua yang berdiri. Tidak, dia sekarang adalah tetua yang hebat. Karena rumput di makam tetua agung sebelumnya telah tumbuh. Melihat tatapan para tetua, tetua agung ragu-ragu sejenak dan hendak menegur. Tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia memandang Kaisar Xianzong, dan pada saat ini, Kaisar Xuanzong juga sedang menatapnya. Melihat tatapan Xuanzong, tetua agung itu merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, dia memikirkan sesepuh agung sebelumnya. Tetua agung segera berkata, "Karena dia diakui sebagai kakak laki-laki tertua oleh ketua sekte, kita harus membantunya." Mendengar ini, semua tetua di aula tercengang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mengapa sesepuh yang hebat ini begitu marah? Namun, ada kejutan di mata Xianzong. Tetua agung berkata dengan tegas, "Semua orang di dunia tahu bahwa sang patriark mengakui Tuan Muda Ye Guan dari alam semesta Guangxuan sebagai kakak tertuanya. Hari ini, alam semesta Guangxuan sedang dalam masalah. Saya menyesal jika klan tidak mengirimkan pasukan untuk membantu. Apa akankah penduduk surga berpikir, apa pendapat surga di seluruh alam tentang klan kita? Pada saat itu, seluruh surga di dunia akan menertawakan kelemahan dan ketidakmampuan klan kita, dan menertawakan pemimpin klan kita sebagai saudara yang dangkal." Bersemangat dan berdampak,
Para tetua memandang ke arah tetua agung dengan ekspresi jelek. Pemberontak ini, senyuman muncul di wajah Xuanzong, dan ada lebih banyak apresiasi di matanya. Penatua agung yang baru diangkat ini berpengetahuan luas dan bijaksana. Melihat senyuman Xuanzong, tetua agung itu menghela nafas lega. Untungnya, pikiran saya bekerja cukup cepat. Bagaimana tetua agung sebelumnya meninggal? Sangat bodoh, tidak ada penglihatan, saya tidak boleh mengikuti jejaknya. Untuk bertahan hidup dalam keluarga besar ini, Anda harus belajar mencari tahu apa yang ingin dilakukan atasan, dan ikuti saja apa yang ingin dilakukan atasan. Hanya dengan cara inilah Anda bisa berumur panjang. Melihat pernyataan tetua agung itu, para tetua lainnya terdiam. Tidak ada yang memimpin. Mereka yang bisa masuk ke sini bukanlah orang bodoh. Mereka tentu tahu apa maksud Xuanzong. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Patriark ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu setia. Dan menjadi pemimpin sebuah klan, menjadi terlalu sombong dan setia bukanlah hal yang baik. Pada saat ini, Han Zong tiba-tiba berkata, "Tetua, saya tahu apa yang Anda pikirkan, dan kekhawatiran Anda bukannya tidak masuk akal. Namun, seperti yang dikatakan Tetua Agung, semua orang tahu bahwa Ye Guan adalah kakak laki-laki saya dari Han Zong. Dan sekarang, dia jika saya tidak membantu Anda ketika Anda berada dalam kesulitan. Bagaimana dunia akan memandang keluarga saya?" Saat dia mengatakan itu, dia berdiri perlahan. Tentu saja, sebagai pemimpin klan, saya harus mempertimbangkan masa depan klan saya. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Guangxuan Universe sendirian. "Tidak," Tetua Agung dengan cepat berkata, "Ketua klan, terlalu berat bagimu untuk pergi sendirian." Han Zong menggelengkan kepalanya. "Aku sudah mengambil keputusan." Tapi saat ini, Han An tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin membantu, biarkan seluruh keluarga membantu." Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Xian An. Xuanzong juga menatap adiknya. Tertegun, Xiangan berdiri. Dia melihat ke arah klan Xiang dan berkata dengan tenang, "Kamu bukan pemimpin klan muda dari klan Xiang kami sekarang, tetapi pemimpin klan dari klan Xiang kami. Jika kamu pergi membantu, kamu akan mewakili keseluruhan klan-klan Xiang kita. Jika kita dikalahkan, kita akan benar-benar kalah. Penyelidikan alam semesta juga akan mempengaruhi keluarga kita. Jadi mengapa tidak membantuku dengan cara yang indah?" Sayangnya Zong tetap diam. Xiangan menambahkan, "Saya mengirimkan perintah agar generasi muda klan Xiang kita yang bersedia pergi ke Guangxuan Universe untuk melawan True Universe dapat ikut bersama kita." Di aula, semua tetua klan Han saling memandang dengan kaget. Hanan memandang semua orang dengan dingin, dan kemudian berkata, "Sekarang, orang-orang kuat di alam semesta sejati dihormati dan memperbudak surga di semua alam. Mereka yang berani melawan hanya dapat melihat Xuaner. Saya menyesalkan surga dari semua alam pengecut dan tidak kompeten. Saya menundukkan kepala dan memohon perdamaian." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Han Zong dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, kakak dan adik itu bangkit dan pergi setelah memberi perintah. Perintah kedua pria itu dengan cepat menyebar ke seluruh klan, dan setelah beberapa saat, ratusan jenius dan monster dari klan Han naik ke langit dan langsung menuju Guangxuan. Para tetua lainnya juga mengikuti,
jika Anda tidak mengikuti mereka saat ini, jika Guangxuan Universe dikalahkan dan saudara laki-laki dan perempuan itu kembali, semua orang akan dilikuidasi. Terlebih lagi, saat ini, klan penyesalan perlu lebih bersatu lagi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi Anda tidak boleh terlibat dalam perselisihan sipil, dan Anda harus tetap terbuka terhadap dunia luar. Segera, semua anggota klan Xin yang bisa bertarung berangkat ke Guangxuan Universe. Di terowongan ruang dan waktu, Han Zong memandang Han An, kakak. Seolah tahu apa yang akan dikatakan Han Zong, Han An langsung bertanya, bisakah kamu melakukannya jika aku memintamu untuk tidak pergi? Xuan Zong menggelengkan kepalanya. Siangan mengangguk. Kalau begitu, aku hanya bisa mendukungmu dengan seluruh kekuatanku. Xuan Zong menyeringai. Oke, Han An menatap Han Zong. Tapi tahukah kamu konsekuensi dari perjalanan ini? Xuan Zong mengangguk. Saya tahu. Siang An sedikit mengangguk. Itu bagus. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan bertanya lagi, jika kamu kalah. Xuan Zong tertawa, ini tidak lebih dari kematian. Siangan berkata dengan lembut, apakah kakak yang kamu kenal ini benar-benar sebaik itu? Han Zong tersenyum dan berkata, dia melindungiku hari itu, dan aku akan melindunginya hari ini juga. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya dan mati di Guangxuan Universe, itu bukan apa-apa. Siang An melirik Siang Zong dan tetap diam. Xuanji, Lian Jia, tidak, di aula. Seorang pria paruh baya sedang menatap Lian Xuang. Orang ini tidak lain adalah Lian Cheng, kepala keluarga Lian saat ini. Lian mengatupkan tangannya erat-erat, wajahnya sedikit merah. Ayah mengajariku untuk setia. Sekarang temanku dalam masalah. Bagaimana mungkin aku tidak membantu? Lian Cheng menatap Lian Xuang. Tahukah kamu apa yang dihadapi Guangxuan Universe sekarang? Ini adalah alam semesta yang sebenarnya. Alam semesta yang sebenarnya. Lian Xuang tanpa ekspresi, bagaimana dengan alam semesta yang sebenarnya? Bukankah saudara Ye hanya berperang melawan alam semesta yang nyata? Lian Cheng berkata dengan marah, saudara Ye memiliki ayah yang tak terkalahkan, apakah kamu memilikinya? Lian Xuang berkata dengan serius, saya pikir kamu juga sangat kuat, ayah. Lian Cheng berkata dengan marah, terima kasih telah menghormati saya. Lian Xuang buru-buru berkata, ayah sering memberitahuku bahwa seseorang harus setia. Sekarang, kakak Ye sedang dalam masalah. Jika aku hanya duduk dan menonton, bukankah aku akan menjadi teman yang dangkal? Aku akan pergi sendiri dan akan melakukannya tidak membahayakan keluarga Lian. Lian Cheng memandang Lian Xuang dan tidak berkata apa-apa. Lian Xuang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ayah, kamu setuju begitu saja tanpa berkata apa-apa. Ekspresi Lian Cheng rumit, dan dia berkata dengan serius, kamu harus setia, tetapi kamu juga harus memiliki kekuatan. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa mencapai peringkat All Heaven. Jadi apa yang bisa kamu lakukan di sana? Anda harus tahu, meskipun dia jenius dalam daftar dewa, tetapi di hadapan alam semesta nyata itu tidak cukup. Lian Xuang terdiam. Seperti yang dikatakan Lian Cheng, dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan kejeniusan alam semesta sejati. Dapat dikatakan bahwa seluruh langit di dunia dan beberapa alam semesta besar tidak mampu bersaing dengan alam semesta yang sebenarnya. Nada suara Lian Cheng melembut,
saya tahu apa yang Anda pikirkan, dan saya memahaminya. Tetapi, seperti yang saya katakan, mereka sedang memainkan permainan kelas atas sekarang. Ketika orang biasa pergi ke sana, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berteriak, "Ayo pada!" Lian Xuang sedikit mengangguk. Saya tahu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Lian Cheng dan berkata, "Ayah, bolehkah aku pergi ke sana untuk bersorak? Aku tidak berkelahi. Jangan khawatir. Aku tahu berapa beratku dan aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Kematian." Lian Cheng terdiam. Lian Xuang tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, kita adalah teman. Meskipun kita tidak bisa bertarung demi saudara Ye di alam semesta nyata, kita masih bisa bersorak saat itu juga. Dia dalam masalah hari ini. Jika aku bahkan tidak bisa pergi dan hibur dia, apa pendapatmu tentang aku ketika kita melihatnya di masa depan? Memalukan atau tidak?" Setelah terdiam lama, Lian Cheng mengangguk. "Ayah, aku akan pergi bersamamu." "Yang jelas aku tidak percaya dengan orang ini." Lian Xuang tersenyum pahit. "Oke." Lian Cheng mengangguk sedikit. "Kirimkan perintah. Orang-orang kuat dari klan kita yang fana dan berada di atas negeri dongeng, datang ke sini untuk segera bergabung dengan kita. Segera." Lian Xuang tercengang. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Lian Cheng tersenyum dan berkata, "Karena kita akan bersorak, apakah hanya kita yang pergi? Bukankah itu terlalu tidak sopan? Alam semesta yang sebenarnya sangat kuat, tapi apakah Guangxuan Universe lemah? Tidak lemah, karena dia tidak lemah dan putranya adalah saudara laki-laki Raja Akademi Guangxuan saat ini. Mengapa dia tidak bisa berinvestasi?" Dia melihat lebih jauh. Meskipun Lian Xuang dan Ye Guan adalah teman, mereka pastinya belum mencapai tingkat teman hidup dan mati. Tapi bagaimana jika klan Lian bersatu untuk saling mendukung kali ini? Itu akan berbeda. Lagi pula, ada banyak orang yang menambahkan lapisan gula pada kuenya. Tetapi hanya sedikit orang yang membantu di saat-saat sulit. Kali ini, klan Lian pergi ke Guangxuan Universe untuk membantu alam semesta. Beban persahabatan ini sangatlah berat. Kami tidak dapat mengalahkan alam semesta sejati, namun kami bersedia menyatakan pendirian kami saat ini dan mendukung alam semesta Guangxuan. Jika Guangxuan Universe menang, sialnya, klan Lian tidak perlu membayar biaya perlindungan lagi. Tak hanya itu, klan Lian bahkan bisa mencapai ketinggian baru dengan bantuan Guangxuan Universe. Selesai, segera, ribuan orang kuat dari klan Lian naik ke langit dan langsung menuju Guangxuan Universe. Zongji, di aula, seorang lelaki tua memandang Zong Shou di depannya. "Apakah kamu yakin ingin pergi?" Zong Shou mengangguk. "Pergi," orang tua itu berkata. "Kamu bukan tandingan alam semesta yang sebenarnya." Zong Shou menatap langsung ke arah lelaki tua itu. "Tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Tapi orang-orang harus ada di sana." Orang tua itu terdiam. Zong Shou membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Kakek, saya pergi atas nama saya sendiri dan tidak akan merugikan keluarga." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Zong Shou menoleh untuk melihat lelaki tua itu, yang berdiri dan berkata, "Seseorang datang." Mendengar ini, ekspresi Zong Shou berubah. "Kakek, apa yang kamu lakukan?" Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Kirimkan perintah.
Semua orang kuat di klan saya yang berada di atas alam abadi akan segera datang ke sini. Mendengar ini, Zhong Shou tercengang. Orang tua itu memandang ke arah Zhong Shou. Jika saya punya pilihan, saya ingin berpihak pada alam semesta sejati. Sayangnya, orang-orang tidak akan menganggap kami serius. Tetapi Raja Alam Semesta Guangxuan bersedia memperlakukan Anda sebagai teman dan saudara. Berdasarkan ini, klan kami juga harus membantu mereka, dan kami tidak boleh mempermalukan Anda. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi bersama Zhong Shou. Segera, di dalam klan, ribuan aura kuat naik ke langit dan langsung menuju Guangxuan. Dan kisah perang habis-habisan antara alam semesta Zen dan generasi muda alam semesta Guangxuan kini telah menyebar ke seluruh alam semesta di seluruh alam dan surga. Di dunia yang tak terhitung jumlahnya, ketika para pelaku kejahatan dan orang kuat di alam semesta Guangxuan mengetahui berita tersebut, persetan dengan alam semesta yang sebenarnya. Ayo, pulang. Perang habis-habisan, sial. Siapa yang takut pada siapa? Pulanglah dan bercinta. Persetan dengan alam semesta, pulang ke rumah. Pada hari ini, jutaan orang Guangxuan Universe yang berada di luar sana akan mudik, baik tua maupun muda. Bersambung.